Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, segmen kedua kita lanjutkan dengan Romo Anwar mengutip tentang pembicaraan tadi bahwa eh, kalau tidak ada pemimpin yang bijaksana, yang melihat bahwa keberlangsungan hidup ini bukan keberlangsungan kekuasaan presiden, para menteri, penegak hukum yang sama-sama tahu kartu truknya katanya. Iya. Kenapa kenapa apa aparat ini tidak tergoyahkan karena sama-sama kepala kepala kementeriannya atau kepala pimpinannya sama-sama punya kartu truk yang salah, sehingga kalau ini dibongkar dia akan membongkar yang lain. Pak Anwar, apakah ilmu-ilmu yang kotor ini di zaman nenek moyang itu ada, seperti mengunci para penguasa dengan sama-sama memiliki kartu-kartu sandi kotornya, lalu abai dengan kepentingan masyarakat? Apakah itu yang diajarkan pemimpin nenek moyang sebelumnya? Kalau yang pernah saya baca, tapi pada zaman Majapahit atau terus sebelumnya ya, jadi lebih tua lagi, memang saat itu budi pakerti itu sangat laluhur. Jadi mereka sangat memegang budi pakerti. Dalam istilah Jawa itu ada karma. Karma itu seolah-olah Hukuman. menjadi hukum aturan yang tidak tertulis tapi sangat diyakini keberadaannya Ya. bisa mendatangkan tua, juga mendatangkan tua lah. Jadi tua itu dalam arti balasan dari perbuatan yang selaras dengan alam semesta dan seisinya. Tula itu adalah balasan dari perbuatan yang tidak selaras dengan alam semesta beserta isinya. Tapi setelah kerajaan-kerajaan berubah, mungkin mulai masuk masa Kasultanan ya, Kasultanan itu mulai ada masuk dari negara lain, dari kerajaan Belanda. Sebenarnya bukan negara yang masuk, perdagangan dunia, VOC itu pertama kali masuk pada era Kesultanan. Ya. Di sana sudah ada intervensi pola berpikir dari luar yang mereka menjanjikan keuntungan atau rekanan bisnis, rekanan pada suatu Partnership kerajaan, ya. partnership. Tapi dalam konteks prakteknya bisa jadi seperti tanam paksa. Tanam paksa mungkin VOC itu sudah membayar semua seperti tender bisnis atau Ya. kontraktor sudah nilainya sekian. Tapi dari elit-elit kerajaan pada zaman itu Zaman itu. tidak diberikan atau ya mereka tidak digaji atau diberi upah yang layak dan menjadikan seperti kambing hitam seolah-olah VOC itu sebagai mereka tidak mau membayar, hanya memeras. Sebenarnya ada karena VOC itu bukan kayaknya kan perusahaan dagang, otomatis Ya. dia masuknya pun Untuk dengan bisnis. ada perjanjian dagang Bisnis ya. otomatis dengan kerajaan-kerajaan yang ada. Di sana sudah mulai ada korupsi, kolusi, nepotisme juga sudah mulai ada Mulai dari budaya rusak itu mulai mulai muncul ketika ya VOC datang ya. ketika itu ada dan ada seperti aktor yang memainkan sebagai bohir atau penanam modal, terus ada peran yang dimainkan anak bangsa pada waktu itu atau putra Putra daerah, daerah. tapi otomatis yang dimainkan itu atau mendapat peranan itu bukan rakyat yang pasti, karena rakyat tidak punya wewenang, otomatis ya termasuk elit, tokoh-tokoh pada zaman itu. Cuma secara bukti otentiknya bukti-bukti sejarah yang tertulis sudah banyak yang hilang. Kalau misalnya ada MOU atau teken kontrak untuk sebuah proyek atau apapun itu sudah tidak ada buktinya. Kalau ada buktinya bisa diketahui. Jadi dulu itu kerja paksa itu memang murni kerja paksa atau ada permainan yang memang harus digaji tapi gajinya tidak diberikan dan masyarakat diperas untuk bekerja seperti itu dan mereka menjadikan cerita seolah-olah memang tidak ada pembayaran dan ini perintah dari penjajah istilahnya pada zaman. Jadi sebenarnya sudah ada mulai zaman dahulu. Ya. Baik pemirsa, saya sedikit menyimpulkan penjelasan Romo Anwar bahwa
politik praktik nepotisme, kolusi, pengingkaran terhadap nilai-nilai itu semenjak ada kerjasama dengan asing. Nah, kalau zaman sebelumnya Budi Pakarti itu adalah nilai yang sangat dijaga oleh kerajaan, oleh raja, oleh para patih, oleh para Brahmi ya. Tapi setelah ada kerjasama dengan asing, mulai dari masa-masa Ottoman, mungkin masa-masa Belanda masuk antara 1700, 1800, 1600 mungkin waktu Ottoman, maka sudah mulai perilaku-perilaku yang menyimpang dari Budi Pakarti ini semakin lama semakin rusak. Mari kita kembali kepada Jawa. Mari kita kembali kepada nilai luhur, sama seperti yang disampaikan oleh nenek moyang kita dan the founding fathers, para pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Sarin, dan seluruh tokoh, Ki Hajar Dewantoro, lalu juga Haji Umar Said Cokroaminoto, orang-orang baik yang mendirikan Indonesia ini. Mari kita wariskan tanah Indonesia ini ke depan untuk anak cucu kita. Bukan hanya kepuasan dan keserakahan yang kita tanam hari ini. Terus terang kami sebagai budayawan ini agak jengah melihat peristiwa-peristiwa masa pemimpin yang dari kelompok spiritual, kelompok agamawan menjadi politisi, akhirnya malah menjadi pelaku dan tersangka tindak pidana korup yang nyaris kami akan menyebutkan orang baik itu agak sulit. Mencarikan teladan yang baik itu sulit. Walaupun dia berangkat dari kelompok spiritual, keagamaan, tokoh agama pun dari seluruh lintas agama, sulit kami mencari teladan yang bisa menjadi contoh di tahun-tahun ini. Mulai tahun 2024, 2025, kami sulit mencari teladan yang baik. Ini menjadi renungan buat kita bahwa kembali ke Jawa, kembali kepada nilai luhur, kembali kepada kebaikan, dan mari kita menciptakan sejarah kebaikan bagi diri kita, teladan bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi bangsa dan negara. Terima kasih untuk segmen 2. Rahayu Sagung Tumatu. Rahayu, rahayu.